Oke, kali ini kita kedatangan Yamaha Vixion. Nah, sahabat-sahabat otomotif, di sini permasalahannya ada di air radiator ya teman-teman. Nah, jadi air radiator masuk ke dalam mesin bercampur dengan oli. Nah, di sini kita lihat olinya sudah seperti lumpur, kelat ya teman-teman. Nah, jadi yang punya motor masukin air radiator dan bingung kenapa cepat habis, lalu dia tambah sendiri, dia kasih, ternyata full pumpnya sudah bocor ya teman-teman. Jadi di sini untuk pengguna Vixion, kalau airnya cepat mengering, air radiatornya cepat habis, jadi jangan kita tuang dari atas terus ya teman-teman, karena air radiator yang kita tuang itu sudah masuk ke dalam mesin. Nah, di sini kita coba bersihin mesinnya yang sudah tercampur dengan air radiator. Kita coba pakai bensin ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin 1 liter bensin ke dalam mesin guna untuk membersihkan air radiator yang sudah bercampur dengan oli ya teman-teman. Jadi kita tidak usah bongkar, karena kalau kita bongkar mesin mungkin memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Nah, di sini langsung saja kita tutup. Jadi kita sudah masukin minyak ke dalam, jadi kita coba engkol-engkol saja ya teman-teman. Kalau saya untuk hidupin motor injeksi seperti ini, saya tidak berani ya teman-teman, jadi cukup rawan. Kalau tadi motornya motor karburator, saya berani untuk hidupin mesinnya. Nah, di sini kita coba engkol-engkol saja supaya putaran mesin di dalam bergerak dan bensin yang kita masukin sampai ke sela-sela yang sulit untuk dijangkau dan membersihkan mesin yang di dalam ya teman-teman. Jadi kita coba engkol-engkol terus, kita engkol supaya putaran mesinnya bergerak. Nah, di sini kita cukup sabar ya untuk membersihkan mesinnya. Nah, kita coba mereng-merengkan juga motornya supaya bensinnya menyebar ke sela-sela yang sulit untuk dijangkau. Nah, jadi kita cukup pakai trik yang seperti ini ya teman-teman. Jadi membersihkan mesin yang sudah bercampur air radiator, kita pakai bensin, kita masukin ke dalam, lalu kita engkol-engkol, kita goyang-goyang supaya mesinnya bersih dari air radiator yang sudah masuk ke dalam. Nah, jadi kita lakukan perawatan mesinnya seperti ini. Cara yang simpel ya teman-teman, cuman memakan biaya 10.000, harga minyak bensin 1 liter. Nah, coba kita buka baut buangan olinya, seperti apa minyak yang sudah kita kasih ke dalam mesin. Nah, di sini kita lihat minyaknya juga sudah seperti oli yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi minyaknya sudah bercampur dengan air radiator juga dan lumayan membersihkan ya teman-teman. Kalau saya kira minyaknya sudah membawa kotorannya keluar. Nah, kita bersihkan juga tutup olinya. Nah, di sini kita akan atasi dan kita benahi ya teman-teman, apa penyebab air radiator masuk ke dalam mesin. Nah, kita langsung ke pokok pembahasannya. Di sini kita lihat olinya terlalu parah ya teman-teman. Nah, seperti lumpur dan olinya kelat. Mungkin kalau dipertahankan beberapa lama motor ini mungkin jim. Nah, di sini kita benahi di bagian pump radiator. Kita akan ganti di bagian seal pumpnya beserta packing-packingnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah siapkan ya rumah pump radiatornya. Langsung saja kita buka dan kita benahi. Untuk penggantiannya juga sedikit ribet ya teman-teman. Jadi yang belum pernah mengganti seal pump radiator mungkin bisa dicek di video ini cara mengganti yang benar itu seperti apa. Nah, kita keluarin kipasnya, kita cek juga di bagian kipas masih aman atau tidak. Nah, untuk tahap awal kita keluarin di bagian bearing ya teman-teman. Jadi di sini ada lahar kipas yang berfungsi untuk melancarkan putaran kipas yang ada di dalam ya teman-teman. Nah, kita tokok saja. Oke, di sini sudah berhasil keluar ya bearingnya. Nah, bearingnya juga sudah oklek. Jadi kita lanjut ke bagian seal ya. Nah, ini bagian yang sangat penting ya teman-teman. Ini sealnya yang menahan air radiator. Ini tidak boleh bocor. Nah, di sini ada seal di dalam ini. Jadi kita tokok dari rumah bearing ya teman-teman. Jadi jangan salah tokok. Kalau kita tokok dari atas mungkin sealnya tidak akan keluar sampai seumur hidup ya teman-teman. Nah, jadi kita tokok dari rumah bearing ya posisinya. Kita pakai kunci sok atau kunci 14T. Kita tokok perlahan-lahan karena di sini rawan ya teman-teman. Oke, berhasil. Di sini sealnya sudah keluar dan sealnya juga sudah
lumayan parah ya teman-teman. Nah di sini kita bersihin bagian rumah-rumah silnya, kita bersihin kerak-kerak yang lengket di dalam. Nah untuk pemasangan selanjutnya kita standby-kan dulu rumah pumnya, kita bersihin ya teman-teman. Jadi jangan ada yang tinggal kerak-keraknya yang dapat mengakibatkan kebocoran kembali. Juga packing-packing yang sudah lama kita bongkar saja, kita ganti yang baru. Nah kita standby-kanlah semaksimal mungkin dan sebersih mungkin. Oke, jadi di sini sudah saya bersihkan semua ya teman-teman. Nah, saya lanjut pasang bearingnya. Saya akan memasang bearing yang baru. Nah, di sini saya sudah siapin bearing kipas ya teman-teman. Jadi di sini bearingnya berukuran 6200. Bearing ini juga sama seperti bearing pum radiator Jupiter MX ya teman-teman. Jadi sama dengan Pixen. Oke, langsung saja saya pasang. Nah, di sini saya toko pelan-pelan ya teman-teman. Jadi saya ambil datarnya. Nah, untuk di bagian bearing sudah aman ya teman-teman. Jadi kita pastiin dulu benar-benar bersih rumah silnya. Oke, sudah bersih dan kita pasang bagian seal pum ya teman-teman. Jadi di sini saya pasang bagian seal tidak memakai lem ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat posisi rumah pumnya masih bagus semua, belum ada yang cobel-cobel, jadi saya tidak pakai lem. Saya langsung pasang saja, yang penting pemasangan saya datar. Nah, di sini saya tokok pelan-pelan ya teman-teman. Jadi tidak usah terlalu keras karena di sini tipis ya teman-teman. Kalau kita tokok bisa rawan, bisa retak, bisa pecah. Nah, mungkin sudah rata ya, bibir silnya sudah masuk semua. Nah, saya pasang kipas ya, kipas di sini gunanya kipas untuk pendingin radiator ya teman-teman, pendingin air radiator yang dihasilkan dari atas. Nah, saya pasang, oke, dan masuk ya. Kipasnya juga masih bagus, tidak ada yang baret, tidak ada yang cacat di batang kipasnya. Nah, saya lanjut pasang packing di bagian rumah bearing ya teman-teman. Kita pasang packing di bagian rumah bearing. Nah, seperti ini. Kita paskan dengan lubang baut yang 2 biji ya teman-teman. Ada lubang 2 ini, kita paskan saja dengan lubang bautnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa salah, kalau dia salah tidak pas dengan lubang baut. Nah, kita pasang penahan packingnya, ring penahan packing. Nah, posisinya di atas packing ya teman-teman. Jadi jangan salah juga. Oke, kondisikan semua aman. Kita lanjut di bagian ring atas penahan packing ya teman-teman. Nah, ini ringnya penahan kipas. Jadi kita tidak boleh tinggal ring yang bulat ini, karena kalau kita tidak pasang kipasnya bisa copot. Kita posisikan lagi. Oke, kalau sudah pas kita boleh langsung ikat pakai baut ya teman-teman. Jadi jangan lupa baut yang 2 itu kita pasang. Nah, kita paskan, kita kondisikan, lalu kita ikat dengan baut. Ikat sekencang mungkin, jangan kekencangan dan jangan terlalu kendor. Oke, selesai kita pasang di bagian rumah bearing, lalu kita lanjut di bagian rumah kipas ya teman-teman. Nah, kita kondisikan dulu rumah-rumah packingnya, kita bersihin supaya tidak ada kotoran yang mengganjal yang bisa mengakibatkan kebocoran ya teman-teman. Nah, di sini juga saya lihat rumah packingnya masih bagus ya, masih datar semua, belum ada yang cobel-cobel. Masih terlihat permukaan packingnya masih datar. Jadi saya juga tidak menggunakan lem packing di sini ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan lem, saya langsung pasang packingnya saja. Oke, saya kondisikan untuk kebersihan permukaan rumah packingnya ya teman-teman. Jadi kalau saya lihat permukaannya datar, saya tidak mau kasih lem, tapi kalau sudah
terlalu banyak cobel atau bekas-bekas kerokan, saya kasih lem ya teman-teman. Jadi itu fungsinya. Saya melihat permukaannya dulu. Nah, di sini saya kondisikan packingnya supaya tidak mereng ya teman-teman. Jadi saya langsung kasih baut. Kalau sudah pas posisi packingnya, nah untuk cara pengecekan pum radiatornya mungkin saya akan cek di bawah ya teman-teman. Jadi tidak menghindari terjadinya kebocoran lanjut. Kalau saya sudah pasang ke mesin mungkin sedikit agak memperbanyak pekerjaan ya teman-teman. Kalau sealnya masih bocor saya akan bongkar kembali, jadi menambah pekerjaan. Nah di sini saya akan coba nanti tes di bawah sebelum saya pasang ke mesin. Oke, selesai. Nah di sini langsung saja ya saya coba. Saya akan coba masukin air radiator. Apakah masih ada kebocoran di sini? Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita jangan pasang dulu ke mesin, kita coba dulu di bawah. Nah kita masukin seperti ini lubang masuk ya dari air radiator atas. Oke, setelah masuk airnya kita coba cek ya di bagian rumah bearing, apakah ada yang bocor. Nah di sini saya lihat aman ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah bisa kita pasang ke mesin. Nah tidak ada yang bocor. Nah mungkin teman-teman juga bisa lihat seperti ini cara pengecekan air radiator di bagian rumah pum radiator. Nah, mungkin sampai di sini video ini dapat dipahami ya teman-teman. Cara mengganti seal pum yang benar itu seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton.